Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul dimanapun Anda berada. Semoga saja tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga tetap diberikan sebuah pencerahan di dalam kehidupannya masing-masing dan bisa mengambil sisi-sisi positif, hikmah-hikmahnya dari Anda sering menyimak konten-konten Padepokan Gaul. Dan senantiasa kami juga berharap atas dukungan-dukungan yang selama ini itu pun nanti pun bisa kembali kepada diri Anda pribadi masing-masing yang nantinya bisa menjadikan sebuah power positif wabil khusus ke pribadinya dan nanti bisa berkembang ke keluarga dan ke lingkungan sekitarnya begitu. Dan senantiasa juga kami mengingatkan kembali kepada kami pribadi maupun kepada pemirsa bahwa ibadah apapun yang kita lakukan itu semuanya dilandasi dengan niat hanya semata-mata taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan juga hanya mengharap ridho Allah. Cukup itu saja niat yang perlu ditanamkan dalam hati dan selalu diperbaiki cara ibadah secara syariatnya. Dan selalu juga kami saling mendoakan kepada para pemirsa yang dimana jikalau ada pemirsa di kesempatan kali ini yang sedang mengalami hal-hal yang membuat galau, gelisah, sumpek di dalam hidupnya sekarang ini, semoga saja ada sebuah solusi dari Allah yang nyata dan bisa dijalankan dan nantinya pun bisa membawa sebuah pemahaman hingga dari Allah sendiri akan membukakan daripada hatinya untuk ke lapangan hatinya menerima segala sesuatu yang sedang terjadi. Dan bagi pemirsa yang di kesempatan kali ini sedang mengalami sakit apapun itu penyakitnya baik medis atau non medis, semoga saja diberikan kesembuhan dari Allah dalam nyata dan bisa dirasakan, dan harapan kami pun tidak akan kambuh-kambuh lagi nanti dari sakitnya dan berusaha belajar untuk mengikat dengan cara mensyukurinya dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan kali ini alhamdulillah kita bertemu kembali bahwasanya pemirsa di Nusantara ini dan Nusantara negeri yang sangat istimewa dari budayanya, dari apapun lah begitu. Dan dari sejarah-sejarah sendiri banyak yang tertulis ataupun yang belum tertulis di Nusantara ini. Dan banyak antara kisah-kisah di zaman dahulu kala, baik itu kisah di candi-candi ataupun kerajaan-kerajaan dan juga kisah-kisah lain begitu. Namun pemirsa, di semua kisah-kisah yang ada di negeri Nusantara ini pun semua sudah berlalu dan zaman berganti zaman pun sudah menjadi zaman sekarang ini yang mungkin disebutkan akhir zaman mulainya rangkaian. Dan saya juga teringat bahwasanya kami pun pernah sering berkomunikasi dialog dengan makhluk gaib ataupun saya sendiri pun bahkan pernah mendengar dari golongan manusia bahwasanya pernah disampaikan kepada kami entah dari guru kami saat di masih sekolah atau dimanapun dulu, jikalau nanti di Nusantara ini akan mengalami kebangkitan, apakah adakah suatu tanda-tandanya. Dan di kesempatan kali ini pemirsa bahwasanya kemunculan berbagai macam penemuan, baik itu penemuan fosil-fosil hewan yang sudah ratusan juta tahun yang lalu ataupun penemuan daripada peninggalan-peninggalan kerajaan ya berupa candi, stupa atau hal yang serupa, itu pun banyak ditemukan entah melalui longsor atau melalui ketidaksengajaan dari golongan manusianya. Dan di pemahaman saya yang bodoh ini, saya berusaha menggali sebenarnya ada hakikat apa yang tersirat dari penemuan-penemuan yang terjadi sekarang ini. Dan di kemarin pun kami sempat menyinggung penemuan yang berada di timur, namun di kali ini kami ingin mencoba mengaitkan dengan salah satu
hakikatnya dari penemuan yang banyak, bukan hanya satu penemuan, namun penemuan yang banyak dan sudah teliti dari golongan manusianya. Dan semoga saja ada sebuah gaib yang diizinkan untuk hadir ke sini dan bisa menceritakan daripada hakikat yang belum kita ketahui untuk kita ambil manfaatnya saja dan tinggalkan sisi buruk negatifnya begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya masih ditemani teman saya, kawan saya, mediator, sama-sama jomblo, sama-sama ganteng, katanya begitu. Gimana Mas Blo? Alhamdulillah baik, sehat Mas Titis. Alhamdulillah baik ya. Nggih, Enggak ingat-ingat lagi nih. buatan alhamdulillah. Ingat-ingat itu bahasa apa sih ingat-ingat? Bahasanya Mas Titis itu, Mas. Maju mundur, maju mundur. Oh, masih mundur. Oh, bukan. Beda lagi. Dan semoga saja Mas tetap sehat terus, tetap menjalankan apa yang harus dijalankan begitu ya. Nggih. Dan itu saja pemirsa yang dapat saya sampaikan. Sudah cukup, sekiranya saya mohon izin, mohon doanya semoga diberikan sebuah kelancaran menguak di kesempatan kali ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon. Tolong bantu bersihkan semua negatif dalam jasad mediator ini, yang ada di luar atau di dalam jasad mediator ini, seluruhnya terangkat oleh semua didorong, dibersihkan, dikeluarkan ke tempat wabkat dan langsung dilempar semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Dibentengi, dipagari jasad dan ruh dan sukmanya semakin kuat untuk digunakan tempat proses mediumisasi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gaib yang masuk nanti pun benar-benar yang asli, yang saya tuju. Penyusup yang mengaku-ngaku dari yang saya maksud pun akan otomatis akan terlempar di ledakan. Semakin kuat jasadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon, dan salah satu gaib yang mengetahui hakikat dari peristiwa banyak sekali ditemukannya penemuan, baik itu candi, baik itu stupa, baik itu penemuan hewan-hewan yang sudah berumur jutaan tahun yang lalu. Hakikatnya yang bisa menceritakan hakikat daripada penemuan-penemuan yang ada di Nusantara ini, dan bisa bercerita dan diizinkan dari golongan gaib yang sudah yang diizinkan langsung hadir. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini golongan apa? Saya dari golongan jin. Golongan jin Anda. Ingat resikonya ya. Saya Sekalipun mengetahui. Anda berbohong berapapun lapis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon. Ini ada pedang. Jadi sebagai proteksi, garansi jika Anda berbohong mengucapkan sesuatunya otomatis terpotong-potong. Assalamualaikum. Saya mohon izin. Tolong diaktifkan, dibenteng, dipagari, dan apabila gaib ini masuk langsung dilempar saja apabila penyusup. Jika tidak, otomatis menjadi sebuah power positif yang sangat kuat. Jika ada yang menyusup, otomatis dibersihkan, langsung diuapkan. Sallallahu alaihi wasallam. Diringankan jasad mediatornya. Mohon maaf ya, saya izin memproteksi. Silakan. Jadi ganteng. Alhamdulillah. Saya tak pakai yang merah juga biar ganteng ya. Alhamdulillah. Ada golongan jin. Mohon maaf saya mengganggu waktunya, mungkin agak mengusik begitu ya. Tidak apa-apa. Kalau boleh tahu. Lagi pula dari golongan cahaya lah yang menyuruh dari salah satu golongan kami untuk datang ke tempat ini, masuk ke dalam jasad manusia yang saya tempati sekarang. Oh ya, jelas. Oke, konteksnya di sini. Mohon maaf, Mbah atau
Mbah atau Mas atau siapa ini saya belum mengenal Anda. Anda golongan jin menempati di wilayah bagian mana di tempat Anda sendiri? Alhamdulillah. Saya menempati di bagian timur. Oh, timur. Ya mungkin di sini disampaikan tempatnya atau tidak? Tidak. Oh, tidak. Boleh. Sebelumnya saya juga Tapi tempat yang saya jaga adalah yang dimana pada zaman terdahulu itu berdiri sebuah kerajaan yang sangat besar. Oh, saya salah satu penjaganya sampai sekarang. Kerajaan besar di Nusantara ini. Kalau saya mengaitkannya mungkin di Nusantara 1 atau 2? 2 itu. Oh, berarti di zaman kerajaan Majapahit. Benar. Benar sekali. Saya hanya menduga saja. Ya. Oke. Dan saya juga izin untuk menyuguhkan sesuatu ini, Mbah. Makanan minuman yang di sini untuk hadirkan untuk gaib ini ya Allah. Ya, Allah. Terima kasih. Matur nuwun. Nggih, sama-sama. Rokok jika lo ada, teman. Silakan Mbak dinikmati, boleh. Ya. Bismillah. Jadi tidak mengantuk pula saya begitu. Ya, silakan saja. Bagaimana kamu merasakan kenyamanan? Tidak apa-apa. Oh iya. Sekiranya saya nyaman, Anda nyaman, begitu maksud Anda. Terus begini Mbah, Anda golongan jin menempati di wilayah timur. Kok bisa-bisanya Anda itu bisa sampai di sini masuk dalam jasad rekan saya nih. Dan padahal maksud hati saya itu menghadirkan gaib yang mengetahui hakikat daripada banyak ditemukannya sekarang ini. Kalau saya tarik ke belakang mungkin di bulan-bulan inilah itu banyak sekali ditemukan penemuan berupa entah itu candi atau stupa atau sebuah penemuan hewan-hewan purbanya kayak ataupun apalah yang berkaitan di zaman dahulu kala. Apakah Anda memang yang diizinkan untuk hadir ke sini dan bisa menceritakannya? Benar sekali. Dan Anda sebatas yang hanya bisa saya ceritakan di sini. Oke, jelas berarti. Yang belum waktunya untuk kami jawab. Saya tidak berani untuk menjawabnya. Tetapi jika apa yang menjadi pertanyaan kamu bisa diterima masyarakat. Untuk menambah keyakinan imannya, saya diizinkan dari golongan cahaya. Oh, jadi begitu ya konteksnya. Boleh. Kita pun belum berkenalan, Mbak. Anda memiliki pribadi yang memiliki nama apa tidak sebenarnya? Saya Waringin. Waringin. Oke, Mbah Waringin berapa usianya? Sekitar 3.000 tahun. Asli penghuni bumi berada di area tempat penjagaan kerajaan Majapahit dahulu kala? Ya, asli. Dulu fasik, sekarang udah menjadi muslim. Alhamdulillah. Oke. Ya kalau mungkin keislaman, apakah hampir sama dengan kawan-kawan dari golongan gaib lain? Benar sekali. Hampir serupa? Hampir serupa. Prosesnya. Lebih itu saya agak menanyakan lebih jauh ke keislamannya. Begini Mbah, saya sebagai manusia kadang itu mencoba komunikasi dengan makhluk gaib seperti ini. Akan tetapi kami tidak mengambil sebuah kebenaran mutlak. Ini saya sampaikan dulu pemirsa. Kami hanya menggali sebuah informasinya saja karena ini adalah sebuah metode cara yang dahulu kala pernah disampaikan atau diperintahkan kepada kami oleh guru kami kan begitu. Iya, tidak apa-apa. Terus begini Mbah. Dari banyaknya penemuan sekarang ini bahkan itu penemuannya nggak sengaja gitu, nggak sengaja manusia itu menemukan. Ada nggak sih sisi-sisi tersiratnya yang memang belum banyak diketahui dari golongan manusia yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini? Ada. Tolong disampaikan. Ada 2 kategori. Yang pertama penemuan entah itu arca, patung ataupun dari bangunan-bangunan yang terlihat bangunan itu pada masa zaman terdahulu. Itu ada 2 kategori. Terus? Yang pertama itu memang
dari golongan kami yang bekerja, yang diutus langsung dari golongan cahaya untuk menunjukkan bahwa pada zaman terdahulu memang benar ada kerajaan yang sangat besar di Nusantara ini, termasuk dari kerajaan yang saya jaga. Dan yang kedua, kerajaan-kerajaan ataupun bangunan-bangunan ataupun tulang-tulang hewan yang ditemukan manusia pada zaman sekarang itu juga banyak diciptakan dari golongan iblis. Kalau dari golongan kami itu ingin menunjukkan kami diutus dari golongan cahaya untuk menunjukkan bahwa sebentar lagi Nusantara dengan kebangkitan yang berbeda itu tidak sama dengan apa yang telah ditemukan manusia zaman sekarang. Oh, jadi begitu. Oke. Dan salah satu jika dari golongan kami bekerja, entah itu dari kejadian bencana-bencana, kemudian timbul, entah itu penemuan batu, arca, ataupun bekas-bekas dari kerajaan terdahulu. Itu hanyalah salah satu ciri-ciri dari Nusantara ini untuk kebangkitan baru. Itu salah satu saja. Iya. Yang terkecil. Tetapi dari manusia-manusia, entah itu yang menemukan ataupun yang mencari, itu banyak yang menyelewengkan dari kejadian itu. Oh. Terus? Jika sudah diselewengkan dari manusia-manusia yang menemukan, ataupun orang-orang sakti yang dibantu dari golongan iblis yang ada dalam tubuhnya, itu pasti dari manusia-manusia yang melihat ataupun yang mendengarkan dari berita itu. Banyak yang menyeleweng, banyak yang tersesat dari kejadian yang kami kerjakan. Jadi begitu konteksnya ya, oke. Dan dari golongan kami, untuk bekerja seperti itu hanyalah pada zaman bulan-bulan yang lalu saja. Tetapi jika bulan-bulan sekarang, itu banyak dari golongan-golongan iblis yang menciptakan kejadian itu. Oh, bulan-bulan yang lalu, kok agak rada-rada aneh begitu kalau saya mendengarnya, bulan-bulan yang lalu, dan penemuan demi penemuan pun masih berlanjut ini terus ya. Dan sekarang ini sudah selesai tahap Anda bekerja memunculkan benda-benda yang dulu pernah ada nyata di dunia kami manusia, peninggalan dari raja-raja terdahulu. Belum selesai. Belum. Tetapi ada waktu yang akan datang, akan kami kerjakan kembali. Namun, tugas dari golongan kami sekarang itu perintah dari golongan cahaya. Utus langsung dari beliau, Sang Yang Cahaya Nirwana. Wassalam. Untuk memerangi golongan-golongan iblis yang ada di dalam tubuh manusia dalam hal kejadian-kejadian seperti itu. Oh, jadi mohon maaf kalau boleh saya perjelas. Yang saya tangkap, jikalau nanti saya salah atau disalahkan ya Mbah, karena saya itu menangkap sesuatu dari yang Anda sampaikan sambil dinikmati, Anda mendengarkan dulu. Bahwasanya dari kemunculan tersebut itu ada dua versi ya. Yang pertama dari golongan Anda yang bekerja, itu yang asli, memunculkan benda-benda yang dulu kala itu memang nyata dan menjadi gaib, nggak terlihat, entah itu kependem, entah itu terkubur sangat dalam lah kalau bahasa Indonesianya mungkin. Lalu sekarang tiba masanya dimunculkan kembali sebagai pertanda, kan begitu toh? Benar. Bahwasanya salah satu pertanda. Salah satu pertanda bahwasanya di Nusantara ini akan terjadi kebangkitan. Oke. Itu satu yang saya tangkap. Yang kedua, golongan iblis ataupun golongan api ini lagi-lagi mereka berperan pula di proses-proses seperti ini. Semua sangat berperan. Oh. Mereka juga menyelewengkan dengan cara hampir yang serupa begitu. Benar sekali. Oke, Mbak, begini. Kami seorang manusia, kadang kalau manusia nggak ada yang namanya bukti autentik, entah itu penemuan yang nyata kayak yang terakhir di timur yang saya buat kemarin, itu kan manusia nggak mau mempercayai, ataupun jikalau tidak ada di sebuah kalam dari Allah ataupun bersumber dari hal lainnya, kan begitu toh. Benar. Kan tetapi dari Allah sendiri kan bebas
menunjukkan kebesarannya melalui hal apa, kan begitu? Benar sekali. Nah, begini Mbak yang saya tanyakan kembali kepada panjenengan. Daripada tersebut dimunculkan dengan salah satu tujuannya kan seperti itu. Namun yang masih menjadi pertanyaan misteri bagi saya, proses-proses kemunculannya itu tidak bisa direka-reka oleh golongan manusianya. Tidak bisa. Oh. Jika dari golongan manusia itu mereka-reka, mencari-mencari, entah itu peninggalan harta, ataupun peninggalan-peninggalan kerajaan pada zaman terdahulu. Golongan iblislah yang bekerja. Pasti dari golongan iblis akan mengabulkan apa yang dicari dari golongan manusia yang di dalamnya ada golongan iblis. Oh, jadi gitu. Itu pasti. Oke. Maka dengan keahlian-keahlian yang dimiliki dari manusia. Entah itu dari mata batin yang dibantu dari golongan iblis. Pasti dari golongan iblis yang ada di dalam tubuhnya akan membantu, akan menipu manusia itu. Seolah-olah dia melihat tempat ataupun daerah di mana daerah itu ada peninggalan ataupun peninggalan-peninggalan dari kerajaan. Jadi penemuan itu pun nggak bisa direka-reka, nggak bisa direkayasa. Dan kalau sudah waktunya berarti tiba waktunya. Nah terus begini Mbak, Anda gaib bisa, iblis pun gaib kan? Ya. Sama-sama makhluk gaib. Anda sendiri mampu memunculkan dari yang dahulu kala pun sudah nyata loh ya? Ya. Nah lalu yang dari Mbah Iblis, golongan iblis. Kalau yang Anda sendiri kan jelas nyata. Dulu peninggalan dari sang raja-raja misalnya. Itu kan dulu nyata dan sekarang pun kalau dinyatakan kembali yaitu ya kalau dengan akal pikirannya kan masih bisa menerima. Tapi ini Mbak, dari iblis sendiri kan gaib, aneh gaib. Apakah iblis langsung bisa membuat wujud seperti halnya serupa yang berbentuk nyata? Nah itu candinya kayak atau arca-arcanya kayak. Bisa sekali. Walaupun tidak serupa dari bangunan yang asli dari kerajaan pada zaman terdahulu. Pasti orang banyak yang percaya. Orang yang hidup pada zaman sekarang. Itu kan tidak mengetahui kerajaan yang terdahulu itu seperti apa. Dari golongan iblis tinggal membuat yang di dalam pikiran manusia bangunannya itu seperti itu. Tinggal dibuat saja. Iblis itu pintar sekali. Dan sakti pula begitu, mewujudkan yang gaib ke nyata. Dan bangunan yang dibangun dari golongan iblis bisa dibilang hampir serupa, hampir dengan keaslian yang ada pada zaman terdahulu. Astagfirullahaladzim, hampir serupa ya. Lantas begini, kami kan manusia, ya berpegang teguh kan apapun selain dimana untuk dimana jika penemuan tersebut melemahkan keimanan kami kepada Allah, berarti kami nggak akan mengambil apapun yang terjadi dari hal tersebut, kan begitu kalau kami sebagai manusia. Lantas Mbak, yang bisa diambil untuk membedakan daripada ini memang murni dari Anda yang memunculkan karena Anda yang menjaga dari kerajaan terdahulu, dan ini yang dimunculkan dari golongan iblis, itu perbedaannya di mana Mbak? Jika dari golongan iblis yang menciptakan, yang memunculkan, pasti banyak manusia yang tersesat. Banyak manusia yang meyakini bukan menambah keimanannya, bukan tambah memperbaiki dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lebih yakin terhadap bangunan yang diciptakan dari golongan iblis itu adalah benda keramat. Tetapi jika dari golongan kami yang diutus dari golongan cahaya untuk bekerja, pasti dari manusia-manusia yang melihat atau yang menemukan keimanan yang dia miliki itu pasti bisa langsung terkonek dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki dirinya lebih baik lagi. Karena dari manusia yang melihat akan sadar bahwa dunia sudah tua. Jika kemunculan-kemunculan itu sudah ada, berarti ada sikap yang harus diperbarui dalam diri kita sendiri. Itu yang bisa diambil dari sisi-sisi gaib ke sisi-sisi manusiawinya, membedakannya di mana kemunculan tersebut menambah
mengkeramatkan dari penemuannya, otomatis itu versi iblis. Kan jelasnya kan begitu. Jikalau penemuan tersebut malah membuat kita semakin untuk memotivasi diri supaya menjadi diri pribadi yang lebih baik lagi, itu berarti dari golongan Anda. Benar sekali. Oke, jelas begitu Mbak konteksnya, karena kami kan manusia pula. Yang kadang kala itu kalau nggak ada realistis mereka itu ya walah ini pahit kan begitu ya. Terus begini Mbak yang saya tanyakan kembali pula kepada Anda. Sambil dinikmati Mbak biar tidak terlalu tegang. Watak saya di sana memang seperti ini. Oh begitu ya, sebagai golongan gaib. Oke, nggak apa-apa Mbak. Kalau saya mungkin ya sering mengecoh lah. Harus saya itu orangnya sukanya itu gurau, santai, nyaman lah, intinya kan gitu. Ya. Nah terus kami yang saya tanyakan itu begini Mbak. Dari kemunculan ini itu kemunculan benda-bendanya, memangnya Mbak, dari benda-benda itu muncul, apakah nanti Nusantara itu dengan tatanan seperti dahulu kala? Ataupun ada tatanan yang berbeda? Mengapa kok malah yang dimunculkan benda-benda dahulu? Berbeda. Berbeda sekali. Bisa kan nanti disampaikan sedikit saja yang ingin disampaikan, yang tidak usah begitu. Jika sudah banyak dari golongan kami yang diutus dari golongan cahaya untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam bumi, tak itu dari kerajaan-kerajaan yang terpendam di bumi itu sudah muncul. Pasti dari penghuni-penghuni dari kerajaan terdahulu itu sudah banyak yang turun ke bumi untuk masuk dalam jasad manusia. Oh, itu tandanya ternyata. Dan tatanan-tatanan yang akan terjadi itu bukan seperti itu. Tetapi yang bisa saya sampaikan pada Anda seperti tempat ini. Maksudnya bagaimana kalau boleh disinkronkan? Tatanan, bangunan-bangunan untuk berzikir. Oh, jadi pada konteksnya itu sekarang lebih dikuatkan penguatan pribadinya. Dan untuk dunia umumnya itu diperbaikan. Intinya itu di akhlak itu tadi, lalu ke akidah. Akidah manusianya itu baru diperbaiki semuanya kan. Jadi nggak langsung melulu ke tiba-tiba jadi kerajaan di masa lama. Oh, enggak begitu. Oke. Iya. Dan Anda pun sempat menyinggung dari hal seperti itu. Kalau hal seperti itu saya nggak mau membuka lebih jauh. Oke, sambil dinikmati. Terus begini Mbak. Dari kami kan ya manusia menyikapi hal seperti itu. Kadang kan informasi seperti itu ada hal dampak positif, ada hal negatif. Ya. Jikalau kami sebagai manusia supaya kami lebih bisa mendapatkan sisi positifnya itu nyikapinya, jikalau nanti terjadi penemuan seperti itu lagi, langkah apa sih yang tepat untuk kami lakukan sebagai seorang manusia? Yang lebih tepat bukan hanya peristiwa kemunculan patung, arca ataupun yang dianggap manusia bangunan zaman terdahulu, tetapi banyak lagi, entah itu bencana ataupun kejadian kecil yang ada di dalam rumah tangga dari manusia itu. Sikap yang harus diambil dari manusianya itu ya biasa saja. Biasa saja. Tetapi di dalam dirinya lebih sadar akan perbuatan-perbuatan yang telah ingkar terhadap agamanya. Lebih baik memperbaiki akhlak, memperbaiki iman yang selama ini kita tinggalkan di dalam jasad ini. Kembali kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Itu lebih tepat. Apapun yang akan terjadi di Nusantara ini, ya anggap saja biasa. Itu semuanya sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau menganggap apapun, setinggi apapun dari peristiwa itu, tidak ada artinya untuk diri kita selain dari diri kita memperbaiki diri. Oh gitu ternyata. Oke, saya agak menangkap ini. Sambil saya sampaikan lebih jelasnya, lugasnya boleh Mbak? Silakan. Jikalau ada suatu peristiwa yang terjadi, entah itu penemuan, entah itu bencana, dari bencana di rumah tangga yang terkecil sampai bencana yang besar, itu kita sebagai manusia itu, saya wabil khusus menyikapinya ya biasa, karena itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan lebih disibukkan untuk memperbaiki diri begitu, dimulai dari akhlak dahulu kala tadi,
yang menyambung ke akidah yang nantinya ke rohani, ke jasmani begitu. Benar sekali. Nah, Anda itu sempat menyinggung juga bahwasanya itu kembali lagi loh. Bukankah di Nusantara ini, mohon maaf loh ya. Sepengetahuan saya yang bodoh ini. Di Nusantara ini kan banyak tau keyakinan seperti kami ini. Itu kan ya ajaran yang dibawa dari baginda atau Mbak? Memang. Terus? Tetapi banyak dari golongan iblis yang sudah menyesatkan manusia-manusia seperti kalian-kalian ini. Oh. Ada di agama kalian. Yang dimana nanti suatu kala. Jika perpecahan itu sudah ada semuanya. Saya tidak boleh menyebutkan. Oh, begitu. Akan terjadi perpecahan yang nyata, terang benderang begitu. Ya. Antara 1 dan 73 itu. Kalau saya menyambungnya mungkin. Ya. Oke. Ya, sampai dinikmati. Ternyata sambung menyambung sampai seperti itu. Nah, mungkin kan kalau saya menyikapi, kalau manusia percaya itu kan boleh. Nggak percaya pun lebih boleh kan begitu. Benar sekali. Karena ini sebuah komunikasi gaib dan kami pun tidak untuk membodohi ataupun tidak untuk menyesatkan kan begitu. Ya. Selama apapun yang diamati bisa dijadikan pedoman untuk meningkatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa boleh buat kan begitu? Tidak ada salahnya. Kan begitu toh Mbak. Terus Mbak, yang saya tanyakan kembali kepada Anda, dari kemunculan itu kan mungkin sudah menjadi rahasia dari awal. Nusantara ini seringkali saya mendengarnya akan bangkit. Bangkitnya itu akan menjadi sebuah negara apa Mbak? Adidaya atau negara yang memiliki akhlak yang berkualitas atau memiliki apa sih yang paling menonjol yang bangkitnya Nusantara ini adalah akan diketahui manusia dalam hal agamanya. Kebangkitan Islam itu ada di tonggak Nusantara ini. Jika dari kebangkitan agama Islam sudah ada di Nusantara ini, pasti semua tatanan, entah itu bangunan ataupun dalam hal apapun di Nusantara ini, pasti akan bangkit semuanya. Yang lebih khusus tadi ke akidah dulu, keislaman yang nantinya itu Islam tersebut membawa sebuah power di mana dampak positif bagi umat-umat yang ada di Nusantara ini ataupun yang di luar dari Nusantara ini. Oke, berarti jelas di situ konteksnya ya. Ya memang itu pun semuanya sudah rancangan dari Allah, Mbak. Dan saya sendiri kan dulu pernah sejak kecil bahwasanya bangsa yang besar itu kalau bahasa yang menjunjung tinggi daripada pahlawan-pahlawan itu kan dahulu. Dan saya pun pernah disampaikan entah dari guru saya atau siapa, bahwasanya bangsa yang besar pula adalah bangsa yang dimana penduduknya itu memiliki akhlak yang berkualitas, yang menjunjung tinggi daripada akhlak dari baginda Rasulullah begitu. Itu yang sangat penting sekali. Yang harus ditanamkan manusia mulai sekarang. Oh, jadi itu ternyata. Ya. Dan jika perpecahan nanti sudah ada, tinggal memilih dari jalur baginda Rasulullah SAW ataupun dari jalur iblis Dajjal itu sendiri. Oh, bahkan sangkut paut di akhir zamannya pun sampai seperti itu ya. Detail sebenarnya hasilnya itu. Tapi saya nggak mau mendetailkan lah begitu. Nanti banyak terjadi goncangan-goncangan yang belum siap diterima di Nusantara ini kan begitu. Terus sebelum kita berpisah Mbak, pesan apa sih Mbak yang ingin Anda pesankan kepada kami sebagai manusia yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di mana nanti pun kami menjadi manusia yang tidak manusia yang sia-sia begitu. Ya, pesan saya sedikit saja untuk kalian. Dalam menjalani amalia, belajarlah, terus belajar, bersabar, keikhlasan harus kalian gali. Apapun yang kalian jalani, perbaiki kembali. Kembalikan niat kalian, bahwa niatkan dasarkan hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan ridhonya saja. Dan untuk
manusia-manusia yang melihat dari pembicaraan kita. Sekarang zaman sudah tua. Apa yang kalian dengar dari pembicaraan ini, semoga kalian mendapatkan hidayah. Dan jika suatu hidayah itu sudah timbul, sudah ada di hati kalian, walaupun sekecil apapun, cari di Nusantara ini Amalia yang sudah terhubung dengan guru yang jelas sampai ke Baginda Rasulullah SAW. Jadi itu yang Anda pesankan. Kejar. Jangan berangan-angan saja. Jika angan-angan itu masih kalian teruskan, tidak ada ujungnya angan-angan itu. Oh, gitu. Hanya menjadi angan-angan semata. Berarti langkah nyata jasad itu perlu ya? Benar. Oke, karena manusia itu memiliki jasad, pemirsa. Jikalau kita hanya berangan-angan, berandai-andai, seandainya saya, misal ini saya contoh gitu, seandainya saya Mbah diizinkan menikah dengan 4 perempuan ini sambil bercanda loh ya. Pasti itu kan yang akan andai-andaian saya toh. Seandainya, jika saya nggak menggunakan langkah sisi manusiawinya kan ya berarti saya nggak akan masuk ke depan kan begitu. Benar sekali. Saya stuck di sini berangan-angan sampai nanti begitu. Ya tidak apa-apa. Menikah itu kan ajaran dari Baginda Rasulullah SAW. Oh. Tetapi, iya. Jika menikah itu menambah keimanan kalian, jalankan saja. Oh begitu. Ini mohon maaf ini saya menyinggung daripada apa yang saya alami gitu loh. Bukan bermaksud untuk tujuan hal-hal lain kan begitu. Dimana kalau saya tidak mengambil pengalaman saya nanti kan menjadi salah paham lebih jauh. Ya pesan saya terhadap apa yang kamu bicarakan kepada saya. Berangan-angan mempunyai istri 4. Tidak usah terlalu berlebihan. Jalani langkah yang harus kamu jalankan terlebih dahulu. Untuk mencari seseorang. Satu dulu. Itu yang lebih penting. Berangan-angan itu boleh. Tetapi akal pikiran jernih itu juga harus dijalankan. Oh gitu. Berangan-angan. Nah, terus begini Mbak. Ya kalau itu saya bercanda tadi. Ya tidak apa-apa. Anda mengetahui tidak sebenarnya Mbak dengan bedanya antara angan-angan dan harapan. Jika saya berharap berarti kan saya memiliki langkah tertentu. Tapi jika saya berangan-angan itu nggak ada langkah-langkahnya. Itu beda atau sama Mbak? Sebenarnya berbeda. Oh. Yang terpenting dari apa yang kamu tanyakan pada saya, yang membuat keimanan kamu bertambah, itu dijalankan. Angan-angan ataupun harapan yang baik, itu ya dijalankan. Jangan diangan-angan saja, dan jangan diharapkan. Harapan itu pasti ada tujuan yang jelas, agar harapan itu bisa berubah menjadi nyata. Ya. Terima kasih. Kalau ini sampai menyerempet ke agak pribadi, karena ini ya hanya sebatas bercanda namun bisa diambil sisi positifnya kan begitu toh. Oke. Terima kasih banyak sudah disampaikan panjang lebarnya dan sempat tadi berpesan kepada pribadi saya maupun kepada rekan-rekan semuanya kan begitu. Semoga apa yang Anda pesankan pun kami berusaha belajar untuk menjalankan atas dasar perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Terima kasih Mbah. Jikalau kami di sini tuh banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon maaf ya sebesar-besarnya karena begitulah sikap kami. Dan setelah ini Anda berjuang kembali, monggo silakan. Terima kasih atas jamuan. Terima kasih sudah memperlakukan saya dengan baik. Iya, sama-sama. Saya izin berjuang dulu ke tempat saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya dialog kami di kesempatan kali ini. Semoga saja bisa diambil mana sisi positifnya, mana hal-hal negatifnya itu semua ditinggalkan. Dan
bijaklah menyikapi sesuatu halnya, karena jikalau nanti kita tidak bijak menyikapinya, kita pun akan terjebak, terperangkap dengan suatu hal yang buruk nantinya begitu. Dan apabila dari kami semuanya pemirsa yang ada di sini, baik itu ucapan, baik itu tingkah laku kami itu kurang berkenan, kurang sopan, dan tidak banyak lagi kekurangan kebodohan kami selaku manusia biasa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu semuanya pun bukan dari kami, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.